Halo semua, apa kabar? Gua selalu berharap untuk kalian dalam keadaan sehat. Welcome back to my channel with the new episode. Dan di episode kali ini gua mau ngebahas atau mengulas token baru di channel gua ini, yaitu Saitanobi. Kita akan lihat, kita akan cari-cari informasi apakah token ini bagus atau mungkin bagus banget atau mungkin worth it untuk di hold jangka panjang atau enggak. Dan tentunya kalian harus menyimak video ini sampai selesai. Selain itu, gue selalu mengingatkan ke kalian bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Jadi kalian tetap harus do your own research karena dior itu penting. Yes, Saitanobi. Kita nanti akan cari tahu beberapa informasi dari websitenya, kemudian dari Twitternya, kemudian dari smart contractnya. Oke, so ready ya? Let's go. Oke, teman-teman. Jadi kita akan mulai dengan website resminya. Ini ada di saitanobi.com. Seperti yang kita lihat sekarang, memang gua notice bahwa Saitanobi websitenya sudah diperbarui dari sebelumnya yang sangat-sangat simple dan tidak menarik, dan sekarang lebih terkesan lebih eksklusif dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, di sini ada white paper, roadmap, staking, tokenomics, KYC, buy now, dashboard. Di Saitanobi is merging the biggest crypto communities into one token, Wolfpack and Shinja Clans unit. Sebenarnya ketika kita lihat Saitanobi, of course kita akan teringat ke Shintama, karena ini pun juga adalah penggabungan komunitas antara Shinja dan Saitama. Jadi konsepnya secara basic sebenarnya exactly similar. Oke, di sini ada about us. The Wolfpack and Shinja Clans are incredible crypto communities project. We are bringing investor of both projects together, maximizing their gains. Jadi ini memang dikatakan di sini mereka akan membeli Saitama and Shinja Dips dan menggunakan token itu nanti untuk dikasihkan sebagai reward ke holder dari Saitanobi. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa Saitanobi holder nantinya akan mendapatkan reward token Saitama dan Shinja. Roadmap, ada 4 fase di sini. Fase pertama sudah semua centang, fase kedua sudah semua centang, fase ketiga sudah semua centang, dan fase keempat yang lagi in progress. Ada Certic Token Contract Audit, ini masih in progress. Certic Staking Contract Audit in progress. Kemudian ada beberapa goal di sini, yaitu misalkan 2.500 holders, 5.000 holders, 10.000 holders, kemudian more centralized exchange listing. Nah, ini juga penting ya. Ketika ini menurut opini gue pribadi, seriously ini menurut opini gue pribadi. Ketika gue lihat roadmapnya fase 1, 2, 3, 4, memang untuk sekarang yang paling besar project dari Saitanobi ini adalah stakingnya. Selain itu memang belum ada project yang ya, misalkan original produk dari Saitanobi itu belum ada sampai sekarang di 4 fase ini. Jadi menurut gua untuk project kedepannya Saitanobi ini harus lebih digali lagi gitu istilahnya. Kalau misalkan hanya staking saja itu menurut gua ini masih kurang menarik ya kan. Nah, ini adalah unggulannya Saitanobi, yaitu staking dan staking tokens is a popular source of passive income. Saitanobi holders who choose to stake in the staking den will earn Saitama and Shibnobi as rewards for staking. Gua nggak begitu paham juga karena gua juga belum pernah beli Saitanobi. Apakah kalau misalkan jadi holdernya saja tidak staking itu bisa earning Saitama dan Shibnobi token atau tidak? Gue juga nggak tahu. Tapi kalau staking di sini udah clearly mention bahwa ketika kita staking nanti kita akan earning Saitama dan Shibnobi token as a reward. Kemudian tokenomics. Di sini tertulis 13% total tax. Jadi total keseluruhan setiap transaksi penjualan dan pembelian itu 13%. Dan ini 13% tersebut dibagi menjadi ini semua ya. 1,5% treasury tax, 2% auto liquidity tax, dan sebagainya. Ini 3%-nya adalah reflections. Dan total supply-nya pun juga ini sama dengan total supply dari Shintama, 69 sextillion tokens. Intinya ini adalah jumlah token yang sangat-sangat besar. Di teamsnya ini ada 4 yang dimention di sini, yaitu CEO, kemudian BizDev, Outreach atau PR Head, kemudian Social Media Head. Namun yang docs baru CEO-nya, yaitu Jeremy. CEO-nya sudah docs, tapi yang lain ini baru namanya saja. Menurut gue ini namanya pun juga bukan nama asli ya. Ini adalah nama samaran. Intinya mereka bertiga belum docs, baru CEO-nya saja. At least adalah ya yang udah docs, yaitu CEO-nya ya kan. Lanjut kita ke sini, verified KYC and audit.
Jadi memang kalau kita lihat di sini smart contract security audit untuk Saitanobi, kita langsung ke kesimpulannya aja bahwa di sini dikatakan smart contract do not contain high severity issues. Oke, kita next ya. Di bawah ini selanjutnya ada how to buy. Ini di Uniswap. Kalian bisa ikuti langkah-langkahnya. Sebenarnya seperti biasa sih, normal. Di bawah ini ada list dari market lain selain Uniswap. Ada Subaswap, ada Hotbit, dan sekarang sebenarnya ada L-Bank. Itu yang baru-baru ini udah di list di sana. Oke, karena Staking Den adalah project unggulannya Saitanobi, jadi kita akan lihat sebentar seperti apa sih tampilannya, ya kan? View dashboard. Nanti kita akan diarahkan ke sini, stakingden.saitanobi.com. Ini ada APY atau annual percentage yield. Nah, di sini nanti kalau misalkan yang mau staking harus mengkonekkan walletnya, tinggal klik di sini di simbol wallet, kemudian kita harus mengkonekkan misalkan ada MetaMask, ada Coinbase dan sebagainya, dan ada wallet connect ya. Kemudian nanti ini juga ada keterangan pending Saitama reward sekian, pending Shinja reward sekian. Ini kalau misalkan staking. Yang terakhir, kalau misalkan kalian pengen lihat white papernya, bisa klik di sini, dan ini kalian nanti akan diarahkan ke white papernya. Dan ini surprisingly juga sih, cuma 3 lembar doang men. Jadi lembar pertama sampulnya, lembaran kedua daftar isi, about us, team, kemudian lembaran yang ketiga atau halaman yang ketiga ada roadmap, tokenomics, sudah segitu doang. Simple banget ya kan. Selanjutnya kita lihat secara cepat aja smart contract-nya, dan seperti biasa gue selalu menggunakan token sniffer karena ini simple sekali ya. Tinggal copy smart contract-nya kemudian dipastekan di sini, nanti akan terlihat hasilnya Saitanobi. Ini dari smell test-nya, skornya cuma 19 ya per 100. Kemudian swap analisisnya ini hanya satu yang centang, yaitu token is sellable. Selain itu duanya ini tidak dicentang karena lebih dari 10%, yaitu tadi yang kita bahas di depan tokenomics, yaitu 30% pembelian, dan ini di sini tertulis 12,9% tax penjualan. Kemudian untuk kontrak analisis, satu doang yang dicentang, verified contract source, yang lainnya di X semua. Jadi ini diindikasikan ada kontrak yang similar atau yang sama dengan kontraknya Saitanobi. Kemudian ini juga dicentang ya, containing a maximum transaction amount, atau ini resiko honeypot. Nextnya contained a fee modifier, juga resiko honeypot. Nah ini yang terakhir, kontraknya memang secara ownershipnya ini belum di renounce, artinya kontraknya itu masih bisa dimodifikasi, diotak-atik. Lanjut holder analysis, kesemuanya dicentang ya. Token lock 12,69%. Ini token burn baru 1,02%, dan circulating supply-nya pun juga masih banyak. Lanjut liquidity analysis, adequate liquidity present. Ini yang di X, at least 95% of liquidity burn atau locked. Ini di X karena yang di lock liquidity-nya cuma 84%, atau masih kurang dari 95% standarnya token sniffer. Dan memang kalau kita cek ke Unicrypt ya, Saitanobi, ini di sini 89,6%, lebih banyak dari yang tertera di token sniffer, cuma memang ini masih kurang dari 90%. Ini dibagi menjadi 3 sebenarnya, di lock sampai 8 Februari 2023, 12 Februari tahun 2023, kemudian yang selanjutnya 19 Februari tahun 2023. Jadi masih sekitar setahunan lah ya di lock liquidity-nya, cuma memang kurang dari 90%, dan di sini dikatakan ya tetap ada resiko rug pull. Lanjut yang terakhir, owner atau creator wallet contain less than 5% of liquidity, dan ini pun juga menurut token sniffer ada wallet yang diindikasikan punyanya owner atau creator dan mempunyai liquidity lebih dari 5%, makanya ini di X. Lanjut ya, ini di address scan untuk Saitanobi. Di sini terlihat holdernya yaitu 2245 sampai pada saat video ini dibikin. Kita ke holder, ini adalah list of holdernya. Ini di wallet nomor pertama, gua nggak tahu ini walletnya siapa karena memang nggak ada spesifikasinya, dan tapi ini ada kontraknya ya. Kemungkinan ini adalah wallet untuk staking, kemungkinan ini 18,9%. Kemudian di bawah ini ada Snap atau Liquidity Pools 12,8%, ada Uniswap 7,5%, dan selanjutnya ini pun wallet-wallet yang memang punya persentase kecil. Dan yes, benar. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada null address atau dead walletnya memang masih sangat kecil
kecil sekali, yaitu 1, sekian persen. Jadi memang yang di burn tokennya masih sangat kecil. Oke, ini adalah Twitter page dari Saitonomi dan sampai saat ini followernya sejumlah 3.538 followers. Ini join sejak Februari tahun 2022. Jadi kalau misalkan gua lihat di sini memang adminnya bisa dikatakan aktif ya kan, karena sering juga update sesuatu di page-nya. Dan yes, ini di tanggal 4 Maret 2022 Saitonomi nge-tweet over 18% of supply is in the staking den and not circulating. Oke, jadi wallet yang tadi nomor 1 itu top holdernya itu memang untuk keperluan staking. Lanjut, jadi ini ada tweetan dari Adam Shelton yang di retweet oleh Saitonomi, dan Adam Shelton ini dia staking di Saitonomi ini. Jadi ini tampilannya seperti ini ya. Contoh misalkan ini token Saitonomi yang di stake sekian banyak. Ini ada pending Saitama reward sebesar ini, pending Shinja reward sebesar ini. Kita lanjut. Gua nyari bahan referensi juga untuk perbandingan. Ini ada salah satu artikel juga. Ini membahas tentang Saitonomi. Kita akan baca dan kita akan review ya artikel ini. Di sini headline-nya adalah Saitonomi token review 80% scam. Here is why. Oke, kita akan baca. Oke, dari paragraf pertama, jika Anda belum menyadarinya, ada tren baru di ruang coin meme. Tren ini melibatkan duplikasi dua token meme populer untuk membentuk yang baru. Seringkali token baru ini mengklaim mendapat dukungan dari komunitas proyek yang mereka coba salin. Ini dimulai dengan Shiba Doge. Sekarang kami memiliki Shibtama, Shintama, dan topik hari ini Saitonomi. Berharap untuk melihat lebih banyak token seperti ini di masa mendatang. Lanjut ya. Saitonomi diluncurkan hanya 2 hari yang lalu. Oke, jadi ini artikel di tanggal 8 Februari, artinya sekitar ya 1 bulan yang lalu. Oke, ya apa-apa lah kita review ya. Saitonomi diluncurkan hanya 2 hari yang lalu. Itu telah membuat semua suara yang tepat sejak saat itu. Karena token ini semakin populer, akan ada banyak FOMO di sekitar proyek ini. Dan itu wajar. Oleh karena itu, ulasan Saitonomi ini ditujukan bagi mereka yang ingin berinvestasi dalam proyek tersebut. Mereka yang hanya ingin tahu dan mereka yang mungkin telah berinvestasi di Saitonomi. Sebelum kita mulai, Anda dan saya perlu membangun pemahaman. Jadi selanjutnya ini ada what is Saitonomi atau apa sih Saitonomi? Menurut coinmarketcap.com, pernyataan misi Saitonomi adalah mengubah ruang kripto untuk membuatnya aman, adil, dan lebih informatif bagi investor rata-rata dan proyek yang diperiksa. Token Saitonomi dibuat oleh Paus Wolfpack dan Shinja Clans untuk merayakan Shinja. Mereka sudah berbagi pemegang atas dan token ini berfungsi sebagai hunian atau serikat di antara keduanya. Deskripsi ini dipenuhi dengan kesalahan dasar bahasa Inggris yang dapat mematikan demografi investor tertentu. Mari kita lanjut untuk meninjau situs web. Oke, ini jadi sepertinya mengarah ke website yang lama kayaknya, karena memang gue lihat waktu itu website yang lama memang sangat-sangat menarik gitu kan, dan banyak kritikan juga pada saat itu. Oke, kemudian kita ke tokenomics. Saitonomi memiliki total pasokan 69 sextillions. Pasokan ini konyol. Itu mengingatkan saya pada Dojila. Kami tidak tahu apakah token tersebut hyper deflationary atau tidak. Iya, para pengembang mengatakan sesuatu tentang staking. Oke, ini staking sebenarnya. Namun staking bersifat sementara. Oke, selanjutnya, pengembang di balik token ini tentu saja tidak memiliki nama dan wajah. Proyek yang tidak terdokumentasi seperti ini adalah yang paling mungkin menarik penipuan besar. Token ini terlihat lebih buruk ketika Anda menggabungkan faktor-faktor lain yang telah kami tujukan. Jadi sebenarnya kalau ini mungkin waktu itu, di tanggal 8 Februari tadi. Cuma kalau tadi kita lihat di websitenya, sudah ada satu yang sudah docs, yaitu CEO-nya ya. Dari keempat developer itu. Jadi CEO-nya si Jeremy udah docs, tapi ketiganya masih belum docs. Oke, jadi ini kesimpulannya atau conclusion. Dengan semua info yang kami kumpulkan tentang Saitonomi dari situs webnya, token sniffer juga, dan kapitalisasi pasar koin, saya dapat dengan berani mengatakan bahwa token ini tidak aman untuk diinvestasikan. Pengembangnya tidak tahu apa-apa, situs webnya berantakan, seperti proyek itu sengaja dibangun untuk berada di bawah bayang-bayang Saitama dan Saitonomi. Saya tidak ingin menyebut token ini scam, namun terlihat seperti itu. Oke, ini pernyataan dibuat di tanggal 8 Februari. Untuk sekarang, yang perlu diralat adalah situs webnya berantakan. Karena kalau kita bandingkan dengan situs web yang sebelumnya, sekarang udah jauh lebih baik, sangat-sangat jauh lebih baik ya. Oke, jadi ini adalah artikel tentang Saitonomi yang ditulis di tanggal 8 Februari tahun 2022 oleh ini Henry Emordi. Kalau menurut gua, ini opini gua ya, melihat visi kemudian roadmap dari Saitonomi ini,
untuk jangka panjangnya gua jujur masih ragu. Kalau gua ragu dalam artian dari roadmapnya ini pun juga belum melihat ke jangka panjangnya gitu. Jadi dari situ pun juga kita bisa melihat. Tapi tentunya poinnya adalah bukan poin gua tentunya. Ini nanti akan ke kalian. Kalian mau invest, kalian mau scalping, kalian gak tertarik, it's totally okay ya. Jadi semua keputusan ada di tangan kalian. Alright? Oke teman-teman, jadi sekian review mengenai Saitanobi. Thank you banget yang udah nonton. Kalau misalkan kalian punya masukan tentang token apa yang mau di review di channel gua, silahkan juga kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Gak usah sungkan, gua akan berusaha untuk review semaksimal mungkin. Sekali lagi thank you, kalian tetap sehat selalu. So, sekali lagi gue ingatkan kalian tetap dior or do your own research. Gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.